Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8 dengan 5 keanggotaan, yaitu ada Fahmi Idris, saya sendiri, ada Mirna, ada Nurul Indah, ada Muhammad Arya, ada Fahmi Idris, dan Cici Yulianti. Nah, izinkan kelompok 8 untuk memaparkan yang dimana studi kasus di sini yaitu mengembangkan standar evaluasi bangunan hijau untuk dekorasi interior. Studi kasus Cina. Baik, untuk latar belakang di sini yaitu konsep bangunan hijau di sini telah diusulkan dan dipromosikan secara luas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor bangunan. Nah, konsep bangunan hijau di sini bertujuan untuk memberikan lingkungan bangunan yang ramah bagi manusia untuk penggunaan lahan, air secara efisien, energi, material, dan lain-lain. Nah, selain dari segi lingkungan juga, green building juga dapat mempermudah dalam mengurangi operasional gedung biaya, meningkatkan produktivitas penghuni, dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Nah, untuk konsep ini di sini memberikan solusi untuk masalah lingkungan sehingga telah ditekankan dan dipromosikan di baik negara maju maupun negara berkembang. Baik, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah yang dimana pertama masalahnya itu bagaimana menentukan aspek penelitian struktural dalam standar yang diusulkan. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasikan item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, bagaimana menentukan bobot tiap aspek dan skor tiap butir penilaian. Yang keempat, bagaimana menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Nah, untuk tujuan penelitian di sini, yang pertama tujuannya untuk menentukan aspek penilaian struktural dalam usulan standar. Yang kedua, untuk mengidentifikasi item penilaian yang terlibat dalam standar penilaian yang diusulkan. Yang ketiga, untuk menentukan bobot masing-masing aspek dan skor masing-masing sebagai butir penilaian. Yang keempat, untuk menetapkan sistem peringkat dalam standar penilaian yang diusulkan. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat penelitian, yang dimana ada manfaat ilmiah dan manfaat praktis. Nah, untuk manfaat ilmiah di sini, yang dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan mempertimbangkan khususnya mengenai standar evaluasi bangunan hijau untuk dekorasi interior dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bangunan hijau dan memberikan kontribusi ilmiah untuk menambah ragam pengetahuan khususnya penelitian yang berkaitan dengan bangunan hijau. Nah, untuk manfaat praktis di sini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi praktisi konstruksi untuk menilai dekorasi interior dan untuk memandu tindakan yang tepat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Danendra dengan NIM 180. Di sini saya akan melanjutkan pada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu manajemen operasi. Manajemen operasi atau manajemen operasional merupakan bagian dalam manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya yang menjadi output untuk konsumen. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen operasi. Manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut berupa bahan baku, pekerja, mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan efisien dan efektif.
Lalu berikut ini tujuan dari manajemen operasional. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, meminimalisir pengeluaran biaya perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas perusahaan. Dan yang terakhir, mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin. Ini ada beberapa teori yang digunakan dikemukakan, mulai dari grand theory, middle range theory, dan apply theory. Dalam grand theory, yang pertama ada bangunan. Sektor bangunan dapat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat dan ekonomi. Diperkirakan bahwa sektor bangunan menyediakan 5-10% lapangan kerja dan tingkat nasional dan menyumbang 5-15% dari PDB. Namun selain memberikan kontribusi positif, sektor bangunan juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Bangunan mewakili sekitar 40% dari penggunaan energi global dan menghasilkan sekitar 30% dari emisi gas rumah kaca. Sementara itu, kegiatan pembangunan gedung juga memakan sumber daya alam dan menghasilkan limbah yang besar. Dengan latar belakang tersebut, konsep green building telah diusulkan dan dipromosikan secara luas untuk mencakup pembangunan berkelanjutan di sektor bangunan. Lalu yang kedua dari grand theory ada standar penilaian. Standar penilaian dapat bertindak sebagai alat desain yang efektif untuk mengevaluasi kinerja lingkungan bangunan dan mengintegrasikan strategi desain berkelanjutan ke dalam konstruksi bangunan. Menurut ahli dan Al-Ansyiat, Ansairat membagi standar penilaian menjadi dua kategori, yaitu standar berbasis kriteria dan berbasis penilaian siklus hidup atau LCA. Saat ini standar penilaian mainstream terutama didasarkan pada sistem kriteria seperti Leadership in Energy and Environment Design atau LEED di Amerika Serikat dan Building Research Establishment Environmental Assessment Method atau BREEAM di Inggris. Lalu yang kedua ada Middle Range Theory. Yang pertama ada bangunan hijau. Konsep bangunan hijau bertujuan untuk menyediakan bangunan ramah lingkungan bagi manusia untuk efisiensi penggunaan tanah, air, energi, bahan, dan lainnya. Selain aspek lingkungan, green building juga dapat mempermudah dalam mengurangi biaya operasional gedung, meningkatkan produktivitas penghuni, dan menciptakan komunitas yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, konsep ini memberikan solusi untuk masalah lingkungan sehingga telah ditekankan dan dipromosikan baik di negara maju maupun berkembang. Lalu yang kedua dari middle range theory ada standar evaluasi, yaitu ada banyak standar evaluasi bangunan hijau yang mapan di dunia. Dalam literatur, standar evaluasi telah diselidiki dan dibandingkan dalam berbagai penelitian dari berbagai perspektif, seperti LEED di Amerika Serikat, BREEAM di Inggris, lalu Green Globes di Kanada, Green Star di Australia, SGB di China, lalu ada Comprehensive Assessment System for Built Environmental Efficient atau CASB di Jepang, lalu Green Mark di Singapura, Building Environmental Assessment Method BEAM Plus di Hong Kong. Lalu di antara standar evaluasi ini, LEED dan BREEAM dianggap sebagai dua yang terkemuka karena penggunaannya yang luas dan sejarahnya yang panjang. Lalu ada apply theory. Yang pertama ada LEED. LEED adalah standar penilaian bangunan hijau yang paling banyak digunakan di dunia, mencakup 165 negara dan wilayah. 6 sistem peringkat dikategorikan dalam LEED, yaitu seperti desain dan konstruksi bangunan, desain dan konstruksi interior, operasi dan pemeliharaan gedung, pengembangan lingkungan, rumah kota dan komunitas. Rupanya persyaratan untuk dekorasi interior hijau terlibat dalam sistem peringkat LEED, yaitu sistem peringkat LEED didirikan pada tahun 2014 dan diperbarui pada 2 Juli 2018. Ini dapat diterapkan pada semua jenis proyek bangunan, termasuk interior komersial, retail, dan perhotelan. Ada 8 komponen dalam sistem evaluasi berdasarkan jenis proyek. Skor yang berbeda dapat diberikan untuk komponen yang sama. Ambil misalkan interior komersial. Komponen dan poin yang ditetapkan tercantum di dalamnya. Selain persyaratan wajib, total ada 110 poin yang tersedia dalam sistem peringkat. Menurut poin yang diperoleh, proyek dapat digolongkan sebagai bersertifikat perak, emas, dan platinum. Lalu ada BREEAM.
BREEAM adalah standar penilaian bangunan hijau terkenal lainnya karena merupakan metode penilaian berkelanjutan pertama untuk bangunan di dunia. Baru-baru ini BREEAM digunakan di 77 negara. Skema BREEAM mencakup 5 cabang, yaitu komunitas, infrastruktur, konstruksi baru, in-use and refurbishment, dan fit-out. Persyaratan dekorasi interior hijau diperkenalkan dalam skema refurbishment dan fit-out atau RFWO. Proses pemeringkatan BREEAM sangat berbeda dari LEED. Dalam BREEAM, setiap komponen diberi bobot sesuai dengan kepentingannya. Skor akhir ditentukan oleh kredit yang diperoleh sebenarnya dan bobot yang sesuai. Berdasarkan persentase skor akhir yang dihitung, 5 kategori peringkat dapat diberikan untuk proyek bersertifikat, yaitu luar biasa, sangat baik, baik, dan lulus. Dari informasi yang disajikan di atas, baik LEED maupun BREEAM memiliki skema penilaian yang relevan untuk dekorasi interior hijau. Tapi skema tersebut belum ditetapkan terutama mengingat konteks China. Seperti yang diklaim oleh banyak ahli, standar evaluasi yang dikembangkan untuk satu wilayah mungkin tidak berlaku untuk wilayah lainnya karena iklim, konteks sosial, dan budaya yang berbeda, yang merupakan kebutuhan untuk menetapkan standar penilaian khusus untuk dekorasi interior hijau dalam China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Yulianti dengan NIM akhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan meliputi tinjauan pustaka dan pertemuan kelompok terfokus. Metode kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi item penilaian potensial dan menentukan item akhir sesuai dengan konteks. Lalu, metode kuantitatif yaitu pada proses hierarki analitik dan indeks signifikasi relatif. Metode kuantitatif ini digunakan untuk menentukan bobot setiap aspek penilaian dan skor yang tersedia setiap item penilaian. Selanjutnya, di sini ada data yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang diteliti, yaitu bangunan hijau dan juga lingkungan dekorasi interior. Nah, populasi dan sampel. Di sini penelitian ini terdapat sistem peringkat bangunan hijau seperti LEED, BREEAM, Green Globus, Green Star, CASBY, Green Mark, BEAM Plus. Item penilaian mengenai dekorasi interior hijau dalam sistem yang dipilih, diidentifikasi dan didaftar. Kemudian dilakukan 5 kali pertemuan fokus grup dengan 27 profesional berpengalaman untuk menentukan aspek dan item penilaian yang sesuai dengan konteks. Hasil terpenting dari FGD tersebut adalah penentuan aspek penilaian struktural dan detail item penilaian untuk dimasukkan ke dalam standar evaluasi. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data untuk menghitung alokasi skor untuk setiap item penilaian. Penelitian ini memilih metode relatif signifikan index atau RSI karena skor total untuk setiap aspek penilaian adalah 100 dan jumlah item penilaian dalam berbagai aspek berbeda satu sama lain. Prinsip penilaian adalah bahwa jumlah poin yang mereka berikan untuk item penilaian sama dengan 100. Kemudian, skor awal untuk item tertentu dihitung menggunakan persamaan. Adalah umum bahwa RSI adalah desimal setelah perhitungan. Dalam hal ini, fine tuning akan dilakukan melalui diskusi-diskusi pada putaran FGD berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Indah Oktaviani, NIM 176. Di sini saya selanjutnya akan membahas hasil dan pembahasan, yaitu hasil aspek utama penilaian standar MEN ditentukan untuk memenuhi Green National Standard peringkat bangunan di Cina. Standar estimasi untuk Green Gedung atau ESGB. 7 aspek dasar dimasukkan dalam penilaian standar, yaitu ada penghematan
dan pemanfaatan energi, penghematan dan pemanfaatan air, penghematan dan pemanfaatan bahan, dan penghematan dan pemanfaatan ruang situs. Dalam kualitas lingkungan itu manajemen konstruksi hijau dan operasi pengelolaan. Aspek akun kualitas lingkungan dalam ruangan untuk bobot terbesar. Mulai dari 0,26 hingga 0,30 ini diikuti oleh aspek penghematan dan pemanfaatan material itu 0,17 sampai 0,20. Aspek dari penghematan dan pemanfaatan energi itu 0,16 sampai 0,19 adalah yang paling penting ketiga aspek pembobotan aspek menyiratkan bahwa lingkungan dalam ruangan kualitas adalah perhatian yang paling penting dalam penilaian lingkungan hijau. Selanjutnya yaitu ada weights for each aspect in the proposed assessment system. Yang pertama ada assessment phase-nya, ada completion acceptance dan operation management. Itu ada project type-nya, ada residential building, public building, dan di operation management-nya ada residential building dan public building. Aspeknya yaitu yang W1 0,18, yang kedua itu 0,19, yang ketiga 0,16, dan yang keempat 0,17. W2 nya ada 0,14, ada 0,12, dan yang ketiga 0,12, dan yang keempat 0,11. Dan yang W3 nya yang pertama yaitu 0,19, yang kedua 0,20, yang ketiga 0,17, dan yang keempat 0,18. Yang keempat itu ada 0,09, yang kedua itu 0,10, yang ketiga 0,08, dan yang keempat yaitu 0,09. W5 nya yaitu yang pertama ada 0,30, yang kedua 0,29, yang ketiga 0,27, dan yang keempat 0,26. W6 nya itu ada 0,10, yang keduanya itu 0,10, yang ketiga 0,10, dan yang keempat 0,10. Yang ada W7 nya itu yang pertama itu tidak ada, yang kedua juga tidak ada, dan yang ketiga 0,10, dan yang keempat 0,10. Lalu pembahasan yaitu standar penelitian yang diusulkan dapat dibandingkan dengan dua standar yang dikembangkan dengan baik yaitu LEED ID plus C dan BREEAM atau RFO. Dalam studi ini, aspek utama dari ketiga standar tersebut dibandingkan dari segi aspek dasar, aspek energi, air, material, dan tapak. Semuanya terlibat dalam ketiga alat penilaian tersebut. Kualitas udara dalam ruangan ditekankan baik dalam LED itu ID plus C dan standar yang diusulkan sementara itu termasuk dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan dalam BREEAM atau RFO. Baik, perkenalkan nama saya Mira Rizka Audina dengan NIM 51111811171 akan melanjutkan pemaparannya. Di sini ada penutup. Yang pertama ini ada kesimpulan. Dalam standar penilaian yang dikembangkan, 7 aspek dasar dan 1 aspek bonus dilibatkan. Bobot masing-masing aspek ditentukan melalui survei kuesioner dengan metode AHP. Menurut bobot yang dihitung, aspek kualitas lingkungan dalam ruangan, penghematan dan pemanfaatan material, penghematan dan pemanfaatan energi adalah 3 besar yang signifikan. Persyaratan penilaian dikategorikan menjadi item prasyarat dan item opsional. Item prasyarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi, sedangkan item opsional tidak wajib. Skor diberikan untuk item penilaian yang berbeda berdasarkan metode indeks signifikansi relatif. Berdasarkan skor yang diperoleh, proyek dekorasi interior dapat digolongkan sebagai bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Selanjutnya, adapun saran dalam penelitian ini untuk dievaluasi menggunakan standar yang diusulkan untuk mengidentifikasi item penilaian apa yang dapat dengan mudah dicapai dan persyaratan apa yang sulit dipenuhi. Perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan proyek dekorasi interior kehidupan nyata ini. Mungkin cukup sekian hasil pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.